Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk House of Grace Ministry dan siapapun yang menyaksikan acara ibadah live notification kami saat ini. Saya menyapa kita berada dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Saya kira percaya ketika kita ada di hari yang baru ini, ketika kita dipercayakan menghirup udara yang baru, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, di hari Minggu yang pertama di tahun 2021 ini, saya kira percaya kita semua memiliki semangat yang baru, semangat untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan inilah buktinya ketika kita mau menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan, kita mau memberi diri yang terbaik, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan lewat hidup kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, Bapa, Engkau Amin.
besar setiamu. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Buat hari yang kau Tunaikan buat hari yang kau habis-habisnya kasihnya. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Kami boleh melewati sepanjang tahun 2020 dengan penyertaan Tuhan. Meskipun berat, tapi kami boleh bersyukur. Kami boleh ada di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Tuhan, lihat kami, keluarga besar House of Grace Ministry GPD Anugerah, boleh menyatakan syukur kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Buat hari yang Tuhan telah beri bagi kami. Dan bagi kami siapapun yang menyaksikan ibadah live kami saat ini, kami sama-sama boleh menyadari kehidupan kami boleh ada sampai pada detik ini adalah berkat dan anugerah Tuhan. Hari ini, saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Biar kami yang melayani Engkau pada saat ini, yang melayani pekerjaanmu saat ini, Tuhan pakai menjadi saluran Amin, berkat amin, bagi amin. siapapun yang menyaksikan ibadah kami pada saat ini. Semuanya terberkati oleh apa yang kami kerjakan di saat ini Tuhan. Kami berdoa kalau ada oknum-oknum kuasa-kuasa kegelapan yang tidak ingin kami ada berbuat bakti, bahkan beribadah saat ini Tuhan, dimanapun kami ada, baik di tempat ini maupun di tempat di rumah masing-masing, dimana siapapun yang menyaksikan ibadah online kami saat ini, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memiliki kebebasan, Amin, kami amin. boleh memiliki fokus untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, dan Kau Allah memberkati rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Seperti yang kita sudah lakukan tadi, bahwa kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri saat ini. Kita masih diberikan nafas dan kesempatan untuk hidup, kita pakai untuk memuji Tuhan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Kita masih mau menyembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kau ada. Kau ada Haleluya. bersamaku Haleluya. Di setiap musim hidup. Tak pernah. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan sendiri.
kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati setiap musim hidup kami. Bersama firman-Mu, kami akan kuat menghadapi setiap musim kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan karena dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti belajar, ya. Kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 34. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry dan siapapun yang menyaksikan ibadah online kami saat ini, saya mengajak kita membuka di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Yang ada di sini kalau yang sudah dapat boleh bilang amin. Amin. Haleluya. Ayat 16 sampai ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita semua dan kita semua menyimak di Alkitab kita masing-masing. Mulai ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Kita sudah membaca beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Seperti judul yang sudah saya share di Facebook, Eyes Upon the Righteous, artinya tatapan terhadap orang benar. Yang dimaksudkan tatapan dalam hal ini adalah tatapan Tuhan tentunya, ya. Jadi yang dimaksud dengan judul firman Tuhan saat ini, pada hari ini, adalah tatapan terhadap orang benar. The eyes upon the righteous. Jadi menyadari bahwa di dalam kehidupan manusia ada sepasang mata yang senantiasa menatap dan memperhatikan kehidupan anak-anaknya, umat-umatnya. Kita kembali dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayat 23. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan membaca dari ayat pertama, ini merupakan tulisan dari Daud yang ketika dituliskan ketika dia menghadapi banyak malangan memang. Kalau kita bisa lihat di 1 Samuel 21 ayat 13 sampai 15, kita bisa melihat historinya kenapa Daud bisa menuliskan tentang Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 23 adalah ketika dia harus dikejar-kejar oleh Saul pada saat itu, meskipun dia melakukan banyak hal yang baik, yang benar untuk bangsa Israel, tapi kemudian ada sosok yang tidak suka, iri sama dia, Saul, dan kemudian Saul berikhtiar untuk membunuh Daud. Kedua, dia diperhadapkan dengan keadaan dia harus berpisah dengan soulmate-nya dia, Yonatan, anaknya Saul. Walaupun mungkin Saul jahat, tapi Yonatan memiliki rasa kasih kepada Daud dan mereka memiliki hati yang saling berpadu, dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi dia harus berpisah dengan sahabatnya, orang yang support sama dia saat itu. Jadi di saat yang bersamaan dia mengalami dilema. Dia diperhadapkan dengan Saul yang mengejar dia, yang membuat dia takut sampai dia harus pergi melarikan diri, dan dia juga harus berpisah dengan Yonatan saat itu. Dan dia ketika ada di suatu tempat, dia berhadapan dengan Raja Akis yang sangat-sangat sepertinya memiliki dendam kepada Daud karena dia membunuh Goliat saat itu, dan dia harus diperhadapkan dengan sosok ini, dan kemudian dia berpura-pura gila. Di situ kita mungkin Bapak Ibu yang bisa menyaksikan tayangan live kami saat ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, boleh melihat kembali ke belakang ke kitab 1 Samuel pasal 21 ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat seterusnya. Di situ ada berbagai peristiwa yang menyebabkan Daud harus melarikan diri
Daud harus mengalami yang namanya penderitaan seperti yang ada di ayat 16 sampai ayat 20, kurang lebih bisa menggambarkan keadaan Daud saat itu. Daud mencoba untuk menceritakan, Daud mencoba untuk menyaksikan kepada siapapun yang nanti akan membaca tulisan ini bahwa meskipun orang benar sekalipun itu tidak akan luput dari yang namanya persoalan atau masalah atau penderitaan. Ya. Tetapi menguatkan, meneguhkan, dia ingin menunjukkan kepada semua yang akan membacanya, mungkin apapun tulisan yang dia tuliskan saat ini, dia ingin menunjukkan bahwa meskipun di tengah-tengah penderitaan, persoalan yang bertubi-tubi yang dialaminya saat itu, dia memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia. Haleluya. Tuhan tidak meninggalkan dia. Dikatakan di ayat yang ke-16 tadi, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi mata Tuhan tetap memperhatikan Daud. Daud menyadari saat itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya meskipun dia harus diperhadapkan dengan persoalan demi persoalan, pergumulan, himpitan, kesesakan yang bertubi-tubi. Dia meyakinkan dirinya dan dia mencoba meyakinkan kepada kita yang saat ini membaca tulisannya adalah bahwa orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan. Orang-orang benar ini tentunya memiliki pengertian orang-orang yang di hadapan Tuhan benar, bukan di hadapan sesama hamba Tuhan, bukan di hadapan keluarga, bukan di hadapan komunitas sosial kita, bukan. Karena manusia itu terkadang menilai memperhatikan kita berdasarkan status, berdasarkan finansial yang kita miliki, berdasarkan latar belakang yang kita miliki. Oh, dia orang hebat, orang berpendidikan, S1, S2, S3. Oh, dia punya banyak uang, dia punya banyak tabungan di mana-mana. Oh, dia berkuasa. Tidak. Kalau manusia memang melihat dari sisi situ, tetapi Tuhan memiliki standar benar dalam kehidupan manusia, yaitu manusia yang adil, manusia yang menuruti jalan firman Tuhan. Dan Daud merasa dirinya memiliki satu posisi yang baik di hadapan Tuhan, sampai dia berani menyatakan, memberikan suatu pernyataan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya Tuhan kepada teriak mereka minta tolong. Teriakan minta tolong ini berarti ketika ada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, ada dalam keadaan susah, ada dalam keadaan sakit, ada dalam keadaan penderitaan. Kita bisa melihat di sini hal-hal apa yang bisa maksudnya hal-hal apa yang bisa menimpa orang-orang benar. Karena sebagai orang benar tidak kemudian kebal terhadap penderitaan, tidak kemudian kebal terhadap persoalan. Kita bisa melihat ketika orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ketika orang benar menghadapi kesesakan adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat bernapas, tidak ada ruang untuk bergerak, terhimpit, seperti mungkin kita bisa menggambarkan diri kita terikat tangan dan kaki kita sehingga kita tidak dapat melakukan apapun, ya, sampai untuk bernapas sekalipun sulit. Itu dikatakan ketika orang-orang benar itu dalam keadaan kesesakan. Ketika orang-orang yang benar di hadapan Tuhan itu mengalami kesesakan, tidak bisa melepaskan diri dari persoalan, sudah tidak ada jalan keluar. Seperti Daud, di belakang dia diperhadapkan dengan Saul yang mengejar-ngejar dia. Di hadapan dia ada seorang Raja Akis yang melihat dia, sampai dia harus berpura-pura gila, tidak waras. Dia pikir, kalau aku gak berpura-pura begini, bisa-bisa aku mati. Sudah dalam keadaan yang terhimpit, dia udah gak bisa melakukan apapun. Mungkin saat itu dia bisa sesak napas. Tapi kembali ketika dia terlepas, walaupun dia memang bersandiwara berpura-pura gila, dia mengakui bahwa itu pun seizin Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, dia gak akan bisa melewati hal itu. Jadi ketika kita orang-orang benar menghadapi kesesakan, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry, dan siapapun yang menyaksikan ibadah online kami saat ini, ketika kita ada dalam keadaan kesesakan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Amin.
Tuhan izinkan itu ada. Tuhan izinkan itu terjadi, peristiwa itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar mengharapkan Tuhan, supaya kita benar-benar berteriak minta tolong kepada Tuhan. Yang pertama, ketika kita menghadapi kesesakan, ketika orang-orang benar itu menghadapi kesesakan, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan siap menolong kita. Amin. Amen. Dan kedua, ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kesesakan mungkin dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ayat 20 berkatakan, ayat 19 itu berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Itu berhubungan dengan perasaan diri. Terkadang manusia yang namanya masih daging pasti terluka secara pribadi. Perasaan terluka, mungkin kita tersinggung, mungkin ada orang yang memfitnah kita. Seperti halnya Daud, saat itu dia seakan-akan dia ada dalam posisi dia difitnah di hadapan Saul. Dia tidak berusaha untuk membuat Saul, atau dia tidak berusaha untuk mengkudeta Saul saat itu. Dia hanya mau menjalankan tugas yang diperintahkan kepadanya untuk mengalahkan Goliat. Namun ketika pujian-pujian itu naik, pujian rakyat Israel kepada Daud yang terlalu agak berlebihan, mungkin dianggap Saul kemudian merasa iri dengki. Dan bisa jadi mungkin ada orang-orang di sekitar Saul yang mencoba untuk mempor-mompori, memanas-manasi Saul. Wah, Daud mau kudeta nih, wah Daud mau merebut kekuasaan Tuhan Kurangnya, bisa seperti itu. Jadi mungkin ada dalam lingkungan orang-orang, ada beberapa orang yang tidak menyukai kita, dan kemudian mereka memberikan satu statement atau memberikan satu hal, menyuntikkan hal kepada orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin dekat dengan kita, dan kemudian mereka menjadi benci sama kita, dan kemudian mereka mulai mencaci maki kita, mereka mulai menyakiti perasaan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa Tuhan itu dekat. Jadi ketika kita merasakan terintimidasi dalam perasaan kita, merasakan orang-orang di sekitar kita mulai menyakiti pribadi kita, mulai memberikan hate speech sama kita lewat media sosial, mungkin lewat telinga, kita bisa mendengar ada orang-orang yang menjelekkan kita, membuat kita patah hati. Patah hati itu bukan hanya terjadi kepada seseorang yang berpacaran, melakukan pendekatan, atau sepasang kekasih, atau apapun bentuknya seperti itu. Tetapi patah hati itu adalah keadaan di mana orang-orang yang merasakan kepedihan di dalam hatinya. Patah hati itu bukan hanya terhadap pasangan. Patah hati itu bisa terhadap teman, bisa terhadap saudara, bisa terhadap keluarga, bisa terhadap, mungkin terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang tua. Dan kita nggak bisa menghindari hal tersebut, karena memang Tuhan izinkan ada manusia, ada orang-orang di sekitar kita yang dikatakan dalam firman Tuhan, manusia menajamkan sesamanya. Dengan adanya orang-orang yang seperti itu ada di lingkaran kehidupan kita, memberikan memberikan motivasi bagi kita untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap berserah kepada Tuhan, untuk curhat sama Tuhan. Dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Bukan berarti kemudian kita harus sakit hati terus, tidak. Tetapi ada satu kondisi ketika kita diperhadapkan dengan hal itu, Daud mengingatkan kita, hey, ada Tuhan yang dekat dengan kita. Amin. Ketika kita merasakan sakit pedih dalam hati, datang kepada Tuhan. Nggak ada salahnya kita kemudian menangis kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan kalau di ayat 16, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dalam kajian bahasa, di teriak mereka minta tolong, dia adalah gambaran tentang bagaimana perempuan berteriak minta tolong. Kalau perempuan kan cenderung berteriak sebegitu, Tuhan tolong, seperti heboh. Jadi sebaiknya ketika kita minta tolong kepada Tuhan, benar-benar dengan seluruh isi hidup kita, ya, nggak kemudian berpura-pura minta tolong ke hadapan Tuhan, Tuhan tolong. Tidak, kita berseru kepada Tuhan, kita meminta tolong kepada Tuhan ketika ada dalam keadaan kesesakan, ketika kita remuk jiwa, kita hancur hati, datang kepada Tuhan. Tuhan sedia untuk mendengarkan teriakan minta tolong kita 1 kali 24 jam, kali 7 hari, kali 12, kali 365, 366, 364 hari. Dia
melebihi dokter, melebihi panggilan emergency. Tuhan itu lebih sering kita datang kepada Tuhan. Kita nggak harus datang minta tolong kepada Tuhan dengan bahasa puitis, tidak harus. Ketika kita merasakan apa yang ada di dalam diri kita, Tuhan, saya tersakiti, Tuhan, saya dikecewakan, Tuhan, saya ditinggalkan, berseru kepada Tuhan. Tuhan selalu menjadi sobat yang paling setia dalam kehidupan kita. Suami dan istri boleh dikatakan sahabat paling setia. Tetapi ketika mungkin ada masa di mana ketika suami tidak dapat mendampingi kita, istri tidak dapat mendampingi kita, ada Tuhan yang tetap dekat dengan kita. Amin. Yang pertama dikatakan Tuhan ada di saat orang-orang benar itu menghadapi kesesakan. Yang kedua, Tuhan dekat di saat orang-orang benar itu merasakan sakit dalam hati, patah hati, dan keremuk jiwanya. Dan ketiga, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kurang lebih sama dengan kesesakan, namun kemalangan ini lebih kepada penderitaan. Penderitaan itu mungkin bisa berlangsung 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Jadi ketika penderitaan datang kepada orang benar, kemalangan datang kepada orang benar, dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi Tuhan akan melepaskan. Artinya, bukan kemudian sebagai orang benar kita luput terus dari kemalangan, kita luput terus dari penderitaan. Ada saatnya kita ada dalam kemalangan, ada dalam penderitaan, kemudian Tuhan melepaskan. Berarti Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan setiap orang benar menghadapi penderitaan. Dikatakan dalam firman Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Kristus. Jadi kehidupan orang benar, kehidupan orang-orang yang percaya, pengikut Kristus, tidak kebal dari penderitaan. Tetapi ketika kita ada dalam kemalangan, ketika kita ada dalam penderitaan, ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita ada dalam rasa yang sakit hati, patah hati, remuk jiwa, Tuhan akan lepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Itu adalah proses Tuhan untuk mendewasakan iman kita, untuk mendewasakan pribadi kita, mendewasakan karakter kita, dan menumbuhkan iman dan percaya kita di dalam Tuhan. Dengan demikian, ketika kita senantiasa berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, kesesakan yang kita hadapi, kemalangan yang kita hadapi, rasa sakit dalam diri kita yang kita hadapi, Tuhan melepaskan. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi itu untuk memberikan Tuhan mengizinkan supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Daud, dia dilepaskan Tuhan dari Saul, dari orang-orang yang benci kepada dirinya, dia bisa dilepaskan oleh Tuhan. Dan dia kemudian menyaksikan kepada siapapun yang membaca firman Tuhan saat ini, bahwa meskipun kemalangan orang benar itu pasti ada. Dikatakan malah banyak, penderitaan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskannya dari semua itu. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadikan diri kita benar di hadapan Tuhan. Ingat, benar di hadapan Tuhan tidak selalu sama dengan di hadapan manusia. Terkadang kebenaran sejati itu merupakan ketidakbenaran di hadapan manusia. Apa yang Tuhan nyatakan itu benar, terkadang manusia, beberapa orang di sekitar kita mungkin gak setuju. Jangan terlalu idealis, brur, ses. Jangan terlalu rohani, brur, ses. Jangan terlalu sok menggurui, brur, ses. Emang situ siapa? Tetapi ketika patron firman Tuhan berkata kiri-kiri, kanan-kanan, lurus-lurus, ketika kita menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan patron Alkitab, itulah yang dikatakan dengan orang yang benar. Bukan orang yang benar menurut pribadi, bukan orang yang benar menurut pandangan orang lain, tetapi menurut Tuhan. Oleh sebab itu tetap berjalan di dalam kebenarannya Tuhan, di dalam real firman Tuhan, supaya kita bisa melihat meskipun dalam keadaan sesak. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, siapapun yang menyaksikan ibadah online kami saat ini, keadaan memang tidak mudah ketika kita ada dalam lingkungan saat ini. Kesulitan, kemalangan, segala macam lini sudah merasakan yang namanya pailit, menderita. Karyawan-karyawan mungkin digaji setengah ataupun tidak digaji, ya, tetapi mereka tetap harus membiayai kehidupan keluarganya, tetap harus membayar sekolah anak-anaknya, tetap harus membayar listrik, ya kan? Tidak kemudian terjadi COVID-19 terus kemudian listrik gratis, tidak. Karena memang harus ada yang namanya pengeluaran.
dalam kehidupan. Kesesakan mungkin terjadi, kita udah gak bisa berbuat apa-apa, kita harus mengencangkan ikat pinggang kita, ya. Kita harus mencoba untuk menguasai nafsu. Nafsu dalam artian kita membutuhkan ini, kita perlu ini. Tapi kalau memang bukan priority, nggak usah. Kita sudah mulai merasa sesat, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kemudian kita mendengar ada orang-orang mulai menyakiti kita lewat perasaan, lewat perkataan mereka, kita tersakiti. Ingat bahwa ketika kita tetap mempertahankan diri kita dalam kebenaran firman Tuhan, artinya kita adalah orang-orang benar. Klaim janji Tuhan. Ketika kita ada dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyatakan pertolongannya, telinganya terhadap teriakan kita minta tolong. Amin. Dia akan melepaskan kita dari kesesakan, dan dia akan melepaskan kita dari kemalangan dan penderitaan. Katakan amin. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang datang saat ini, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, meskipun singkat, tapi boleh memberi kekuatan bagi kita. Amin. Di sepanjang tahun 2021 ini kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Tapi ingat, ketika kita ada dalam titik terendah dalam kehidupan kita, kita ada dalam titik di mana kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, kita terintimidasi, ingat, datang teriak kepada Tuhan. Amin. Dia memperhatikan dan dia siap untuk menolong dan melepaskan kita dari setiap kemalangan dan kesesakan hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Hambanya sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita renungkan sama-sama, menjadi kekuatan bagi kita menghadapi hari-hari hidup kita di sepanjang hari, di sepanjang minggu, bulan, dan tahun 2021 ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan setiap firman Tuhan yang kita dengar dalam hati kita. Dia boleh tertanam, berakar, dan dia bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan, dan saya kembalikan kepada hambanya, Pak Gembala, Pak Adler. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu jelas message-nya untuk kita semua. Dan saya terlalu yakin kita begitu memahami pesan Tuhan, dan kiranya bukan sebatas kita mendengar apa yang sudah disampaikan tadi oleh hambanya, tetapi kita boleh melakukan itu dalam keseharian kita. Bahwa ketika kita mungkin terhimpit ada dalam kesesakan, kita mungkin terbilang ada dalam kondisi kemalangan, tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia memperhatikan kita dan dia akan segera menolong kita. Mari bertindak, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan hadir bagi pribadi-pribadi kita, akan hadir bagi keluarga-keluarga kita. Amin firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan tuntaskan ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Dia sahabat kita. Mari yang di ruangan kita berdiri bersama. Dalam segala susahku, haleluya, selalu menghiburku. Oh haleluya, yang mengerti bahasa. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia dari awal. Tuhan kau setia, Tuhan Yesus setia. Baik di rumah dan kita yang di ruangan ini, mari lakukan pujian ini. Tuhan setia, Dia sahabat kita semua. Haleluya. Dalam segala susahku,
selalu amin. Haleluya. Bahasa haleluya. Tetesan air mata waktu badai menggambur dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Firman Tuhan telah diperdengarkan kepada kita. Sebagaimana di awal firman Tuhan telah disampaikan, ada sepasang mata yang memperhatikan kita semua. Janganlah takut, janganlah risau. Apapun kondisimu sekarang ini, ada sepasang mata Tuhan memperhatikan kita. Mungkin engkau dalam keadaan kesesakan, engkau yang dalam remuk hati, engkau yang ada dalam kondisi yang terbilang dalam kemalangan. Tuhan mengerti kondisimu. Tuhan peduli dengan keberadaanmu. Mari pesan Tuhan, berserulah, berteriaklah, hampiri Tuhan, dapati Tuhan di hadirat Allah, dan yakinilah Tuhan segera menolongmu. Tuhan segera bertindak memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya, haleluya. Firman yang begitu indah, firman yang begitu luar biasa telah hadir meneguhkan kita kembali di minggu pertama di tahun yang baru 2021. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia, haleluya. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Tuhan, haleluya, selalu menghiburku. Glory, glory, yang mengerti bahasa. Tetesan air mata waktu badai menggambur dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kami mau mengimani Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami layani adalah Allah yang setia. Ketika badai menerpa, gelombang masalah datang hadir dalam kehidupan kami, seolah-olah mau menggoncangkan perahu kehidupan kami. Tapi kami percaya kami akan kuat karena ada Tuhan lewat kuasa-Mu hadir bersama dengan kami, hadir dalam kehidupan pribadi kami, hadir dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami mau percaya Engkau tidak akan membiarkan kami, perahu kehidupan kami terus mengalami kegoncangan, tapi Engkau hadir dan membawa keteduhan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu hadir membawa kenyamanan hidup dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu hadir memberikan satu kelegaan dalam perjalanan kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini kami merasakan kesesakan Tuhan. Kami merasakan remuk jiwa. Ada banyak peristiwa yang menerpah dan melukai hati kami, membuat kami seolah-olah ada pada keadaan kemalangan hidup. Tetapi terlalu yakin Engkau dari sorga melihat kami. Engkau memperhatikan kami, orang-orang-Mu Tuhan, orang umat-umat ketebusan-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan. Dan Engkau sedia bertindak menolong kami. Engkau sedia bertindak membebaskan kami dari segala yang coba mau mengikat kami.
Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah meneguhkan kami, untuk firman yang telah berbicara kepada kami. Kami mau bertindak dalam keadaan apapun Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan. Kami mau mendatangi Tuhan di hadirat Allah. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau berteriak, Tuhan tolong kami. Kami mau berseru, Tuhan tolong kami. Sebab iman kami adalah Engkau yang sanggup memberikan pertolongan bagi kami. Betapa manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Banyak cara Tuhan untuk menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat Allah untuk kami dalam ibadah kami, baik kami yang ada di tempat ini, malau begitupun yang sementara mengikuti ibadah online kami, House of Grace Ministry. Sama-sama kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi buat hamba-Mu, biar dia tetap tinggal dalam pengurapan Allah. Pemakaian Tuhan makin dahsyat bagi hamba-Mu. Semakin luar biasa bersama Tuhan. Semakin dahsyat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyafaat. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkati pemerintah kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran. Maksimalkan seluruh kelengkapan senjata Allah melengkapi kami semua hamba-hamba-Mu dalam setiap pergerakan tugas pelayanan kami. Kami berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Bahwa kami semua umat-umat-Mu semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin mau setia menunjukkan sebuah komitmen anak Tuhan. Senantiasa kami mau mengiring Tuhan lebih lagi pada waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga besar House of Grace Ministry. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang beraktivitas di Jakarta sana Tuhan. Kami mau berdoa setiap kami semua keluarga besar House of Grace Ministry diberkati Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan, kuasa penyertaan, kuasa perlindungan, kuasa keamanan, kuasa pembelaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan keluarga besar House of Grace Ministry, memberkati akan kami yang ada di ruangan ini. Kami keluarga hamba-Mu bersama dengan Marcel diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mengalami berkat ibadah. Berkat ibadah boleh menjadi bahagian kami. Kami suami, istri, anak-anak kami, begitupun Marcel. Roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati. Penyakit dilalukan dalam kehidupan kami. Nyata perlindungan Allah bagi kami. Karena kami percaya tidak akan sia-sia ketika kami beribadah kepada Tuhan. Begitupun Tuhan, kami mau berdoa mereka yang setia mengikuti ibadah online kami. Dari awal ibadah online ini berlangsung, bahkan sampai sekarang mereka boleh bertahan mengikuti ibadah ini Tuhan. Adalah doa kami. Kami berucap berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberkati oleh Tuhan. Engkau yang melihat apa yang menjadi pergumulan mereka yang ada menyaksikan ibadah ini. Hadirlah dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamahlah mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Mereka yang mungkin dalam kesesakan hati hari-hari ini. Mereka yang dalam pergumulan berat hari-hari ini. Mereka yang mungkin ada dalam kemalangan hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan hadir dengan kuasa-Mu, memberikan pertolongan, memberikan kelepasan, memberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam pribadi-pribadimu, yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluargamu. Bahkan berkat penyertaan, perlindungan, keamanan Tuhan hadirkan dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus.
kekuatan, kesehatan yang sempurna juga menjadi bahagian hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kegiatan House of Grace Ministry lewat kegiatan online yang kami lakukan. Kami berdoa biarlah menjadi berkat bagi banyak-banyak orang, baik kami yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti setiap kegiatan yang kami boleh siarkan lewat Facebook ini Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, pergumulan kami dalam pelayanan, baik House of Grace Ministry GPD Anugerah untuk rumah doa, biar Engkau bermujizat. Kami mau imani 2021 tahun kemenangan, tahun keberkatan bagi kami. Kami berdoa berkat untuk kami House of Grace Ministry, berkat rumah doa boleh Engkau berikan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kirimkan orang-orang yang mau terbeban untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami keluarga hamba-Mu, biarlah pemakaian Tuhan makin heran bagi kami dalam mengerjakan setiap tugas-tugas pelayanan kami. Berkatilah tetangga kiri kanan depan belakang di mana kami ada. Berkatilah rumah ini yang boleh kami jadikan rumah doa dalam kegiatan ibadah online kami. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami pada waktu-waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong kami, melingkupi kami, menjauhkan dari kecelakaan maut, menjauhkan dari segala serangan sakit penyakit virus kuman bakteri kelemahan tubuh. Tuhan jauhkan segala yang membahayakan kehidupan kami, segala yang mau merugikan kehidupan kami. Tuhan jauhkan. Perlindungan Allah nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tamatkan ibadah ini. Mari kita angkat tangan. Terima berkat Tuhan. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kali yang kedua menjemput kita, orang-orang yang mau setia dan senantiasa mencari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah online kami pada hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan tetap semangat ya, jaga kesehatan dan terus berkarya melayani Tuhan. Ya. Nanti ketemu minggu besok di kegiatan yang sama dan Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, haleluya.